Mulai ayat 1 kita baca. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya sendiri. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar padaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, tergeraklah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudaranya Yesus. Sampai 14 kita baca. Walaupun ya Paskah udah berlalu, tapi kami mau dengar puji nyanyian tentang Paskah dan pilihnya. Ketika Tuhan Yesus mati atas kayu salib, itu sudah selesai, terakhir setelah itunya, itu kematiannya sia-sia, tidak ada artinya. Tapi pada saat Yesus mati, kematian itu tidak akan terakhir. Yesus pernah berkata, jangan meninggalkan kota Yerusalem ini, tetapi menantikan janji Bapa. Maksudnya beberapa hari kemudian kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang sesuai dengan janjinya pada hari Pentakosta, mereka dapat Roh Kudus. Mulai saat itu, kuasa Tuhan, Roh Kudus dapat kerja di dalam hati mereka. Memang kita semua membaca Alkitab, kita semua berdoa, dan kita semua melayani Tuhan. Tapi apa yang dilaksanakan tanpa Roh Kudus, semuanya dilaksanakan oleh keinginan manusiawi. Dan pikiran manusia dan firman Tuhan sudah jauh berbeda. Dan di dalam pikiran manusia ada banyak yang nggak bisa sampai ke kehendak Tuhan. Jadi kita baca Yohanes, itu dapat membagikan perbedaan pikiran manusia dari firman Tuhan.
Di Yohanes pasal ketiga ada seorang Nikodemus. Saya sering berkata hal itu. Nikodemus, walaupun dia dengar firman Tuhan Yesus, tapi nggak bisa dibebaskan diri daripada pikirannya. Jika orang tidak dilahirkan kembali, tidak akan melihat apa lihat kerajaan Allah. Tapi dengan Nikodemus sendiri, tidak bisa mengerti apa maksudnya. Bagaimana orang yang sudah menjadi tua, bagaimana dia dapat dilahirkan kembali? Apakah dia masuk kembali ke rahim ibunya? Jika dia mau terima kata Yesus, dia harus menyangkal semua pikiran, konsep berpikir yang dia mempunyai. Lalu dia harus dapat terima firman Tuhan. Karena manusia pertama, Adam, dia ketemu Adam. Jadi ular berkata, apakah Tuhan melarang bahkan semua bahkan ada di sana kepada perempuan, kan? Akhir-akhirnya manusia ini ditipu dari iblis dan mau mempunyai hati untuk menjadi seperti Allah, akhirnya makan buahnya. Mulai saat itu Adam kayak dipimpin oleh iblis. Mungkin kalian sekarang hidup seperti normal sebelum percaya Yesus, tetapi kepada kita semua manusia lahir sebagai keturunan Adam, artinya kita sudah mengikuti sesuai dengan rencana dari iblis. Artinya kita manusia harus menerima rencana dan roh dari Yesus, Roh Kudus. Jika Roh Kudus tidak masuk ke dalam kita, kita tidak sama sekali dapat membebaskan diri dari rencana dan kuasa iblis. Ya, walaupun murid-muridnya mengikut Yesus selama 3 tahun, tapi katanya dengan 3 tahun pengikutan itu pun tidak cukup. Dan jangan meninggalkan Yerusalem menantikan janjinya Bapa. Yohanes memberi baptis dengan air, tapi beberapa hari kemudian kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi setelah mereka terima Roh Kudus, dengan begitu Tuhan mau memimpin hidup baru. Semua berdoa, semua bernyanyi, puji nyanyian, beribadah, dan mempersembahkan semuanya tetap sama. Tapi siapa yang dilaksanakan oleh Roh Kudus dan yang lain sudah jauh berbeda. Apa yang saya merasa syukur bagi Tuhan adalah pada tahun 1962, saya masuk ujian menjadi ajudan pertukangan, tapi saya gagal. Waktu itu keluarga saya miskin sekali, dan saya pun tidak ada berhasil apa-apa. Dan saya merencanakan masuk ke tentara untuk ajudan pertukangan dan mau kerja di situ. Setelah saya masuk ke dalam tentara ajudan, bisa tinggal di luar dari komandannya. Lalu setelah dapat gaji, mungkin saya lanjut kuliah dan pembelajaran. Dengan rencana ini saya mau mencalonkan diri, tapi sedikit patah gigi depanku. Ini harap susah diketahui, tapi oleh sebab itu saya gagal diterima. Sudah dikelilingi di bagian dalam dan telinga, mata, semuanya. Tapi bagian dokter gigi, dia memeriksaku dan dia memberi tanda tangan. Kelihatannya akan berbeda dari yang teman-teman lain. Dan saya coba lihat gigimu dan giginya sempurna baik. Artinya saya tidak bisa, kan? Lalu saya mengunjungi dokter gigi, ya Pak tolong bantu. Katanya, ya, jika ini gigi di belakang, ya saya akan membantu. Tapi ini yang gigi depan, bagaimana ini? Jadi saya berputus asa. Karena saya mempunyai harapan kepadanya. Itu terjadi bulan Mei tahun 62. Mulai bulan Mei sampai bulan Oktober
Selama 5 bulan saya berpikir banyak sekali seperti seseorang filsafat. Setiap hari saya berpikir ulang siapakah aku, bagaimana orang aku ini. Aku ini adalah orang yang gagal masuk ke ajudan tentara. Ya, semua harapanku telah hancur. Waktu itu apa yang Tuhan kerjakan bagiku adalah jika saya mengikut pikiranku diri, semuanya akan gagal. Nah, setelah itu saya mempunyai beberapa rencana hidup dan semuanya tidak berhasil. Ya, saya tidak akan berhasil kira-kira. Dan saya mempunyai, jika saya mengikuti pikiranku, rencanaku pasti akan gagal. Dan juga sering saya berbohong dan mencuri, jadi selalu meminta ampun dosanya. Pada hari tanggal 17 Oktober, saya berdoa pada pagi-pagi. Setelah saya selesai doa dan membuka mataku, tiba-tiba saya mempunyai hati bahwa semua dosaku telah diampuni. Mulai saat itu, saya mulai membaca kitab. Yang heran adalah, waktu itu saya membaca kitab banyak. Satu ketika saya berjanji dengan temanku, tapi masih ada waktunya. Jadi saya memulai membaca kitab dulu. Dan setelah menutup kitab, ini sudah menjadi malam. Saya lupa janjinya dan yang lain, hanya membaca kitab saja. Biasanya setiap hari, setiap malam kumpul dengan teman-teman dan main dan kadang pergi ke pencurian. Tapi tiba-tiba mereka bilang, kamu di mana? Kamu kemana? Makin saya membaca kitab, ini sudah jauh berbeda dari pikiran kita, pikiran aku. Jika kita membaca kitab Injil Yohanes, kata Yesus adalah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman adalah Tuhan. Jika kita menerima firman, artinya kita sama dengan menerima Tuhan sendiri. Tapi kita menolak firman, itu sama dengan menolak Tuhan. Dan kita melihat firman Tuhan, benar sekali, dosaku telah diampuni. Dan Yesus berkata melalui firman-Nya telah membenarkan aku. Apakah aku benar? Ya, ini memang hal yang susah dipercaya. Bagaimana mungkin aku benar sudah berbuat banyak dosa yang jahat itu? Tetapi Alkitab tetap berkata, aku telah dibenarkan. Jika Alkitab berkata benar, memang aku tetap dibenarkan. Waktu itu, ya, baru pertama kali kita menang daripada aku sendiri. Walaupun dulu saya ikut gereja, saya melakukan semua segala melalui sesuai dengan pikiranku, keinginanku. Tetapi semakin banyak saya membaca Alkitab, sebelumnya saya suka membaca novel. Apa yang berbeda Alkitab sama novel adalah, para novel selalu mencatat sesuai dengan mengembangkan dan menggoyahkan emosi manusia, kan? Tapi dalam seluruh kitab ini, Tuhan telah mengeluarkan semua kayak emosi. Karena jika memasukkan emosi, ini dapat diterima yang berbeda. Seperti yang tangkap ikan yang kecil, tetapi jika memasukkan emosi itu bisa berkata yang besar, kan? Untuk sepertinya begitu, Tuhan mau memberikan faktanya sendiri, akhirnya mengeluarkan semua emosinya. Ini sudah jauh berbeda dari novel-novel yang saya suka baca dulu. Dan setiap kali kita membaca novel, itu sangat menarik dan mengharu hati kita. Tetapi,
Apa yang persyaratan yang penting kepada mereka yang mengikuti Yesus adalah dengan pikirannya diri, hatinya sendiri, mereka tidak sama sekali menerima firman Tuhan Yesus. Jadi untuk kita menerima firman Tuhan, terdahulu kita harus menyangkal pikiran dulu, akhirnya dapat terima firman Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, ini sering saya berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jika Yesus berkata begitu, tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah, banyak pikiran yang melawan kata itu, mulai dari hati Nikodemus. Jadi Nikodemus adalah seseorang yang menolak Yesus dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia tak punya. Karena ini bagaimana cara hidup kita sampai sekarang kan? Tidak hanya Nikodemus saja. Jika kita membaca Alkitab mendalam, ya kita temukan pikiran Tuhan itu sudah beda dari kita. Jadi susah bisa terimanya. Tapi satunya yang dapat menerima firman Tuhan adalah dia yang mengenal diri adalah jahat dan tidak benar dan pembohong. Kepada yang tidak percaya diri, dialah yang dapat menerima Alkitab. Jadi Nikodemus berkata apa? Bagaimana orang sudah menjadi tua, bagaimana dapat dilahirkan kembali? Apakah ia masuk kembali ke rahim ibunya kedua kalinya? Lalu Yesus menjawab dan jelaskan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa maksudnya ini? Kamu lahir secara daging, bukan lahir secara Roh Kudus. Kamu mempunyai konsep hati yang beda dari Tuhan, dan harus menyangkal itu dan terima firman Tuhan. Tapi Nikodemus nggak bisa terimanya. Lalu apa yang menarik setelah kita membaca seterusnya, ada yang perempuan Samaria. Apa yang terjadi kepada perempuan dari Samaria setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus? Dan Yesus berkata, barang siapa yang meminum air ini akan haus lagi, tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya tidak akan haus lagi. Sebaliknya, air yang kuberi kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, biasanya ini tidak bisa diterima. Ada apa air tidak akan menjadi haus lagi? Ada tidak sepertinya airnya. Tapi Yesus berkata, jika seseorang meminum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Nah, untuk perempuan Samaria terima kata Yesus, dia harus melepaskan semua pengetahuan dan pengalaman. Kalau tidak, apa yang Samaria ini orang Samaria berkata, oh Tuhan tidak berkata itu, saya sudah pernah meminum banyak sekali. Ya, dalam satu hari sudah merasa haus lagi. Ada manakah air minum tidak akan haus lagi? Jika perempuan Samaria mempunyai sikap seperti Nikodemus, pasti dia berkata begitu. Tapi dia sudah merasa gagal dalam kehidupannya. Dia berbahagia pada saat dia menikah awalnya, tapi ia nggak tahu kenapa alasannya, tapi dia cerai. Kedua kalinya dia mau menikah dengan orang yang lebih baik, katanya dia mempunyai 5 suami. Sepertinya sebanyak itu dia mengganti suaminya, tapi dia tetap terasa kosong hatinya, nggak bisa memenuhinya. Tapi dia merasa bahwa seorang ini mempunyai sesuatu yang saya tidak pernah mempunyai. Ini apa hati perempuan Samaria baru dapat. Ya, saya seperti yang meminum banyak air untuk menghabiskan kehausanku, baru saya terima suami yang keenam. Jadi dia hidup bersama dengan suami yang keenam, tetapi dia mau haus. Tapi orang ini sudah berbeda dari laki-laki yang lain. Dia mempunyai kuasa, tidak akan memberi haus kepadaku. Ini apa kata dia? Dia sudah berbeda dari yang lain.
Tidak hanya secara logika, tetapi apa saja yang berbeda dari yang lain. Jadi dia mempunyai keinginan kepada Yesus Kristus, Tuhan berikanlah air itu supaya aku tidak haus lagi dan datang kepada penimba air lagi. Jadi seseorang yang dapat berkata ini adalah yang dapat menyangkal pikirannya sendiri. Seperti begitu Injil Yohanes membagikan orang ini dan yang lain. Pada saat mereka terima Yesus, ada yang terima atau tidak? Ya, Tuhan Yesus adalah anak Tuhan, dan semua orang tahu Alkitab adalah buku yang terkenal dan menerima secara kata-kata yang baik, tetapi banyak kali kita terasa beban untuk menerima firman Tuhan sebagaimana adanya. Di Yohanes pasal ke-5, orang sakit 38 tahun juga sama. Dia sudah 38 lamanya sakit, nggak bisa berjalan. Berapa lamanya dia ingin berjalan kan? Tapi tidak bisa berjalan dia. Tidak sama sekali bisa berjalan. Yesus berkata, bangunlah akan latihanmu dan berjalanlah. Nah, jika orang sakit memulai berkata, kata diri, Tuhan, saya tidak bisa berjalan. Ya, saya sudah mencoba banyak sekali untuk berjalan. Saya sudah mencoba banyak berdiri, tapi terus jatuh. Ya, lebih baik Anda kasih sedikit makanan saja. Mungkin dia hanya berkata itu saja, tetapi orang ini berkata, apakah dia suruh saya berjalan? Itu tidak masuk akal, nggak bisa jadi. Jika saya bisa berjalan, kenapa saya berbaring di sini? Saya berjalan-jalan, dapat kerja, cari uang, hidup berbahagia, kan? Aku nggak bisa melakukan itu, jadi saya hanya berbaring di sini. Itu tidak masuk akal, saya nggak bisa berjalan. Tapi lalu dia memperbarui hatinya. Sampai sekarang, saya mengikut pikiranku, tapi semuanya gagal, kan? Saya menyangkal pikiranku. Dan dia berkata, berjalan. Coba aku dengar kata dia. Dan pada saat dia berusaha berjalan, dalam hatinya, pikirannya, enggak, kamu enggak bisa. Kamu sudah pernah jatuh, sudah pernah coba kan, sudah pernah enggak jadi kan. Tapi kamu mau jalan lagi, itu tidak masuk akal. Terus dia terdengar suara-suara ini di dalam hatinya, pikirannya. Dia harus menyangkal pikiran-pikiran yang berada di dalam hatinya untuk menerima firman Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Sampai sekarang saya tidak sama sekali berjalan. Tidak ada yang suruh saya berjalan juga. Tapi coba saya dengar kata dia. Pada saat dia mau berjalan sesuai dengan kata Yesus, jika tidak tanpa mengeluarkan pikiran dia berjalan, dia tidak bisa ikut Yesus. Sampai sekarang banyak orang dengan firman Tuhan merasa senang berbahagia, tetapi pada saat mereka terima di dalam hatinya, itu sudah berbeda dari apa yang dari pengetahuan. Melalui pengetahuan dapat terima banyak teori dan logika dan teologi, tapi dalam hatinya tidak bisa terima dua hal yang berbeda. Jika Yesus suruh aku bangun dan berjalan, dan untuk kita menerimanya, hati yang aku tidak bisa berjalan harus dipatahkan. Ya, orang sakit 38 tahun ini, dia sudah tahu dia tidak bisa berjalan, sudah banyak kali coba, nggak bisa jadi, tapi dia berusaha berdiri sesuai dengan firman Yesus, tapi heran dia dapat berjalan. Jadi di Injil Yohanes, jika kita memahami kata Yesus dan mengikutinya, itu tidak masuk akal. Sekarang ini banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia, apa yang mereka berbuat kesalahan adalah mereka berkata Yesus mati atas kayu salib. Tapi kata mereka masih kita orang berdosa. Banyak orang tetap berkata begitu. Kenapa? Yesus telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Tuhan telah membenarkan kita, tapi mereka nggak bisa terimanya.
Kenapa? Karena kiranya mereka sendiri dari hati nurani berkata, aku orang berdosa, tidak bisa membebaskan diri daripadanya. Walaupun mereka berkata, dosaku telah diampuni oleh darah Yesus, tapi kamu berbohong, kamu mencuri, kamu berzina, kamu berbuat jahat. Ini suara-suara terdengar dari hati nuraninya. Kita tanpa mengeluarkan suara itu dari hatinya, bagaimana mungkin dia berkata dia sendiri benar? Kenapa? Karena masih dia berpikir mempunyai hati aku orang berdosa. Jadi dalam hatinya saling tengkar kiranya aku orang berdosa. Kiranya dia terima kata aku orang berdosa, itu cocok dengan pikirannya, hatinya. Tapi Yesus berkata, Roma 4 ayat 25, Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, kita sudah berdosa dan Yesus mati atas kayu salib. Oleh sebab itu semua dosa kita telah diampuni, Tuhan telah membenarkan kita. Dan Ibrani 10 ayat 14 juga berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan mereka yang ia kuduskan. Selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Coba kita memperhatikan Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Di sini kata apa? Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, kepada yang dikuduskan adalah kita manusia oleh Yesus. Dan ia ini berarti Yesus Kristus. Dan jika kita berusaha untuk menguduskan diri atau menyempurnakan diri, tapi oleh karena penyaliban Yesus Kristus sajalah kita menjadi kudus dan sempurna. Kematian Yesus atas kayu salib sudah mempunyai kuasa mengampuni dosa manusia. Itu kuasanya untuk selama-lamanya. Saya terus meneliti dan memeriksa di dalam Alkitab dengan bagian ini. Di kerajaan surga ada bait suci. Untuk mengampuni dosa manusia, suruh manusia membangun bait suci di dunia ini. Musa melihat bait suci di atas kerajaan surga selama 60 hari. Dan sesamanya, serupanya dia membuntu di dalam bumi ini. Karena mereka sedang berjalanan di Kanaan, jadi mereka dapat membangun kemah suci. Tapi ini dibuat sesuai dengan rupanya dan dari kerajaan surga. Setiap kali orang berdosa, mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu. Dengan ini mereka menerima pengampunan dosa. Tapi apa yang kita berkata Ibrani 10 ayat yang pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi, bait suci di dunia ini adalah contoh dari kerajaan surga. Dan dengan itu bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita di atas kerajaan surga. Karena dunia ini adalah lingkungan waktu. Waktunya terus berjalan. Dan kita berdosa dan mempersembah korban dengan menyembelih kambing domba dan dosanya diampuni. Dan lalu kita menerima dan berbuat dosa lagi. Dan semua pengampunan dosa yang lalu itu sudah berlalu karena waktunya berlalu. Mungkin 1 tahun, 10 tahun yang lalu, ya kan? Jadi di dalam lingkungan waktu ini yang dari masa yang berlalu tidak akan mengampuni sekarang. Tapi Ibrani 9 ayat 11 berkata, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi skema yang lebih sempurna dan yang lebih besar. Yang artinya apa? Yang ada di dalam kerajaan surga. Karena di dalam dunia ini adalah lingkungan waktu, orang dapat menerima pengampunan dosa. Lalu mereka berbuat dosa, dosa yang mereka berbuat itu, terima pengampunan dosa itu menjadi sudah berlalu. Dan persembahan korban yang lalu tidak akan dikembalikan ke saat ini dan tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi
mempersembahkan korban baru. Dengan itu, mempersembahkan lagi, itu akan berlalu lagi karena kita ada di dalam kurang waktu. Dan jika berdosa lagi, harus mempersembahkan lagi dan menerima pengampunan dosa melaluinya. Nah, oleh karena itu menjadi masa lalu lagi. Setiap kali dia berdosa lagi, harus mengulangi pengampunan dosa lagi. Jika Yesus mati dan memercikan darahnya, baik suci di atas baik suci yang ada di dalam lingkup waktu ini, seperti sebanyak mungkin kami domba harus mati, seperti itu, jutaan kali pun nggak cukup mengampuni dosa kita untuk sempurna. Ibrani 9 ayat 12 berkata, dan ia telah masuk ke satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri, ia dapat, dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini dapat dilaksanakan di lingkungan kekal. Pada saat orang membuat barangnya, di situ harus menulis ini asal dari mana, kan? Ada yang dibuat dari Amerika, katanya made in USA. Ini cerita yang lama sekali. Ada orang yang ada di Jepang membuat barang pemotong kuku, tapi dia tulis made in USA. Tapi dia itu salah catat, jadi ditangkap. Dan katanya, oh ini benar sekali, ini USA. Katanya ini buat dari Usua, di nama daerah Jepang. Ada yang cerita yang begitu, saya terdengar, apa ini benar nggak tahu, ya kan? Nah, seperti begitu, semua persembahan korban di dalam lingkungan waktu di dalam bumi ini akan mengampuni dosa kita untuk saatnya, dan kita tidak bisa masuk ke dalam surga dengan tubuh ini karena ini akan menjadi tua dan mati. Akhirnya mengganti dengan tubuh yang tidak akan merusak dan masuk ke dalam surga. Pengampunan dosa pun juga begitu. Harus mengampuni untuk selamanya. Jadi Ibrani 9 ayat 12 berkata, tidak membawa darah domba jantan dan anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus. Dan dengan itu dia mendapat kelepasan yang kekal. Untuk mendapat pengampunan dosa untuk selamanya, dia tidak boleh memercik darah yang ada di dalam dunia ini, tapi di kerajaan surga, karena di situ adalah negara untuk kekal. Jadi Ibrani 9:12 berkata gitu, dan ia masuk satu kali itu selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jika Tuhan Yesus mempersembahkan darah dan memercik darah di atas kayu di bait suci di Yerusalem yang ada di dalam dunia ini, ciptaan ini, memang dosa saatnya akan diampuni. Tetapi jutaan kali, ratusan jutaan kali, miliar kali pun kematian Yesus nggak cukup. Jadi Yesus naik ke atas surga, memercik darah di atas bait suci di surga. Dengan itu semua dosa kita diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara, semua kita sudah ada pasangan. Saya mencari semua bagian puluhan tahun mengulang, memeriksa, dan meneliti tentang pengampunan dosa dan menghubungkan. Tapi jarang ada orang ketahuinya. Artinya mereka nggak percaya, tidak tahu tentang kitab suci sebenarnya. Mereka hanya tahu Yesus mati atas kayu salib. Walaupun begitu, karena mereka berdosa lagi, jadi aku orang berdosa, kata mereka begitu. Nah, ada yang berkata, ya aku orang berdosa yang diselamatkan.
Ya, kepada yang sudah diselamatkan, dia tidak lagi orang berdosa. Kata aku, orang berdosa yang diselamatkan, itu tidak masuk akal. Kita tidak lagi orang berdosa, karena upah dosa telah dibayar lunasin. Kita sudah dikuduskan. Dan Ibrani 10 ayat 14 berkata tentang kayu salib Yesus. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Pada saat Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan dosa ini dan yang lain. Ada banyak hamba Tuhan masih belum tahu memahami tentang firman. Sering berkata, Tuhan telah mengampuni dosa asal. Tapi dosa perbuatan sehari-hari harus mengaku dan meminta ampun. Tapi apa yang itu sudah berbeda dari kitab adalah dosa tidak akan diampuni oleh pengakuan. Imamat 17 berkata, nyawa makhluk ada di dalam darah. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Dan Ibrani 9 ayat 22. Ini berkata apa? Ibrani 9 ayat ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, artinya kita dapat diampuni oleh pengakuan saja. Pengakuan itu memang setelah kita merasa dan mengetahui bersalah dan menuju ke pengampunan, karena kita harus mengenal kita berdosa kan. Jika tidak, ya dia akan terima pengampunan dosa. Setelah kita sadar kita orang berdosa, seperti di perjanjian lama, setelah dia diberitahukan persalahan, dia membawa kambing domba, meletak tangan di atas kepalanya dan memintakan dosa kepada dia dan menyembelih itu dan memungut darah di atas tanduk-tanduk mesbah, dosanya diampuni. Karena di atas tanduk-tanduk mesbah ada catatan dosa. Dengan darahnya menghapus dosanya yang tetap dicatat di atas mesbah. Dan pada saat Yesus mati atas kayu salib, Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri dan naik ke atas surga dan memercik di atas kerajaan surga, lalu dengan itu mendapat kelepasan yang kekal, mengampuni dosa untuk selamanya. Kalau begitu, apakah ada yang tidak berdosa lagi? Ada yang berkata, apakah udah bebas kita berbuat dosa semakin mungkin? Ini katanya akan menarik, kan? Apakah saya bebas berbuat dosa? Ya, orang harus menerima pengampunan dosa yang sebenarnya, walaupun dia berbuat dosa banyak atau kecil, walaupun begitu harus diselamatkan. Jika tidak begitu, ya akan ke neraka. Atau tidak bisa, di manakah orang yang tidak berdosa yang banyak? Ya kan, semuanya berdosa makin mungkin, semakin banyak mungkin kan. Yang penting adalah kita sendirian, seperti Nikodemus. Sayang sekali dia merasa dan menganggap diri mengetahui sesuatu. Walaupun dia nggak tahu apa-apa, tapi kiranya dia tahu semua kitab Taurat. Untuk mengenal Alkitab adalah harus mengosongkan diri. Karena pikiran kita selalu tengkar dengan firman Tuhan. Untuk kita menerima firman Tuhan apa adanya, kita harus sadar hati pula jahat dan menjadi orang yang kotor, orang yang tidak benar, atau tidak selalu tengkar dengan firman Tuhan. Di dua raja-raja, Elisa berkata, dengarkanlah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan dua suka jelai akan berharga sesikal. Dan perwira dari raja berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Dia menolak firman Tuhan, akhirnya dia mati kan? Tuhan bukan manusia. Kalau Tuhan berkata, pasti akan terjadi. Dia mengabaikan kata Yesus dan kata Tuhan dan Tuhan.
Semuanya sudah terjadi sesuai dengan kata yang disampaikan oleh Elisa kan. Kepada mereka yang menganggap diri pintar dan mengetahui sesuatu, mereka bertantang kepada firman Tuhan. Tapi itu adalah jahat sekali. Kita harus mentaati kepada firman Tuhan saja. Ya, tidak cocok karena aku yang bersalah. Tidak berarti Yesus yang bersalah. Jika Yesus berkata kita bangun dan berjalan, kita harus melakukannya. Dosa kita telah diampuni juga. Kita tidak boleh memasukkan pikiran kita, pendapat kita. Ada yang masih berkata dosa asalku diampuni oleh Yesus. Dosa sehari-hari kita harus mengaku, tetapi tidak ada kata yang pengakuan dapat mengampuni dosa. Jika kita mengaku dosa, dialah setia dan adil dan mengampuni dosa kita dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini Yohanes 1 Yohanes 1:9 kan? Tapi ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita pada segala dosa. Darahnya mengampun dosa kita, bukan pengakuan. Itulah kita hanya mengenal dosa dan mengaku saja. Setelah itu, bagi apa yang mengampun dosa kita, menyucikan dosa kita adalah hanya darah Yesus saja. Dan dengan itu kita terima hal itu dengan iman. Jadi tidak ada yang kita harus melakukan untuk menerima pengampunan dosa. Apa yang dihasilkan oleh Yesus hanya terima secara iman saja. Apa yang kita berkata dengan kematian Yesus atas kayu salib, semua dosa kita telah diampun seperti salju. Kita mengucap amin dan terima. Itulah keselamatan. Tapi kita tidak begitu. Kalau begitu, bisakah kita berbuat dosa seterusnya? Ya, berbuat dosa berhati-hati atau berdosa sebanyak mungkin, apa bedanya? Dengan ini dan yang lain, semua tidak akan kita diselamatkan. Jadi Yesus sendiri mati atas kayu salib untuk membayar upah dosa kita, kan? Kenapa dia harus mati atas kayu salib? Biar kita jatuh ke neraka? Tidak. Untuk membiarkan kita menjadi orang berdosa? Tidak lagi. Untuk membersihkan dosa kita, dia mati atas kayu salib. Pada saat Yesus mati atas kayu salib, katanya sudah selesai. Artinya semua dosa kita telah diampuni. Sekarang sudah ada banyak orang, mereka masih kurang tahu tentang kita, hanya mengenal dengan sederhana saja. Dan bagi saya, khususnya tentang bagian pengampunan dosa, mencari semua bagi kita dan memasangkan ini dan yang lain dan meneliti. Alkitab sudah mempunyai yang ada pasangan, seperti yang perjanjian lama berkata sudah cocok di perjanjian baru. Bagaimana dosanya dipindahkan kepada Yesus melalui meletakkan tangan, itu sudah dikatakan di imamah yang dilaksanakan di Matius. Nah, dulu saya nggak tahu kenapa Yohanes memberi baptis kepada Yesus. Karena Yohanes adalah seorang anak dari imam atau meletakkan tangan untuk menanggungkan dosa kepada Yesus. Untuk menanggungkan dan memindahkan dosa, Yesus harus menerima baptisan. Lalu langit terbuka, suara Tuhan, inilah anakku yang kukasihi. Nah, inilah salah satu susunan Yesus menerima semua dosa. Dan keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak hanya dosa pendeta Oksupak, tidak hanya membawa dosa Pak Presiden atau para anggota-anggota DPR, tetapi menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi semua dosa dunia telah ditimpakan kepadanya. Dan kita harus menerima secara pribadi di dalam kita. Ya, aku juga seorang berdosa yang jahat. Walaupun Yesus mati atas kayu salib, kiranya aku orang berdosa, itu kata yang mengabaikan kematian Yesus dan kayu salib. Betapa banyaknya dia menajiskan darah anak Tuhan.
Tuhan telah mati atas kayu salib, dengan itu mengampun dosa kita. Apakah dia kurang kerjanya? Apakah dia ada meninggalkan sesuatu atau mengampuni dosa asal saja? Semuanya tidak masuk akal. Ini semua kata-kata yang harus terkutuk. Banyak jemaat-jemaat menerima ajaran yang sudah bersalah. Sedih sekali, sayang sekali untuk itu. Karena mereka nggak tahu tentang Alkitab. Kita sudah berkata hal itu. Yesus sekarang berkata, jangan meninggalkan Yerusalem dan menunggu apa yang ayat Bapa menjanjikan kepadamu. Kenapa? Akan datang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus turun kepadanya? Oleh karena ada kayu salib Yesus. Roh Kudus dapat masuk ke dalam kita. Di atas kayu salib semua dosa kita telah diampuni. Roh Kudus tidak dapat masuk ke dalam hati orang berdosa. Datanglah Roh Kudus. Dengan itu tidak akan terjadi. Bagaimana Yesus masuk ke dalam orang berdosa? Tidak masuk akal kan? Yesus tidak sama sekali masuk ke dalam hati orang berdosa. Ada yang berkata, aku orang berdosa yang diselamatkan. Apa maksudnya ini? Orang yang terlanjang tapi pakai baju, sudah makan tapi tidak makan. Ini semuanya tidak masuk akal. Orang yang diselamatkan dosa tapi orang berdosa itu tidak masuk akal. Kata aku orang berdosa kepada mereka yang tidak menerima pengampunan dosa kan? Jika dia menerima pengampunan dosa, harus bebas daripada dosa menjadi kudus. Masih banyak orang semakin gerejanya korup, mereka nggak tahu tentang Alkitab. Dan mereka hanya tahu tentang beberapa dan menghubung ini dan yang lain, dan percaya sudah bersalah. Sayang sekali. Apa yang sayang adalah, oleh karena saya selalu memberi khotbah, kita sudah dibenarkan. Mereka katanya, aku ini adalah seorang aliran sesat. Sekarang ini banyak orang sakit hati karena corona, baik sakit maupun badannya. Dan saya pernah dengar tentang kabar Brazil, mereka semua mengangkat tangan berdoa karena sakit penyakit, dan ayah dan keluarga yang kekasihi setelah dikena corona, mereka dirawat rumah sakit dan tidak boleh ada kunjungan kan. Setelah mati di situ, membakar sebuah di sana, jadi nggak bisa ketemu walaupun sudah meninggal dunia kan. Jadi mereka susah hatinya akhirnya mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Dan dengan saya melihat itu, hatiku jadi merasa sayang sekali. Dan terus, saya mau menyampaikan bagaimana orang dibenarkan dari dosa. Saya sampaikan dapareta, musim semi, dan gugur seterusnya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan pun ikut dengar. Lebih 620.000 pendeta telah hadir dan bergabung dengan kita. Dan banyak hamba-hamba Tuhan dari para negara menyampaikan sambutan, doa, dan kesaksian. Dan ada banyak tempat mengundang saya. Beberapa hari kemarin, ada sinode dari Taiwan ingin bergabung dengan kami. Dan kedua kalinya saya ketemu mereka melalui online. Dan melalui itu, kata mereka tolong memimpin gereja kami. Dan saya memberitakan Injil kepada mereka juga. Dan juga 18 pendeta dari Indonesia datang dan tolong memimpin kami. Dan melalui online bersekutu dan saling bersekutu dan saling belajar. Dan setelah itu kami sudah membuat sekolah teologi di Amerika. Banyak yang sudah lulus STT, menjadi dokter, tapi masih kurang tahu bagaimana dosanya diampuni secara kitabiah. Hanya lalu mereka menerima sesuatu fakta dari kitab dan campur dengan pikiran diri. Akhirnya kata mereka diciptakan adalah orang berdosa yang diselamatkan. Ini Alkitab tidak berkata begitu. Jika orang berdosa, tetap orang berdosa. Jika orang benar,
tetapi orang benar. Karena setelah pengampunan dosa, ia sudah diselamatkan, diampuni dosanya. Oleh kasih karunia Tuhan, kita memberitakan Injil yang hebat ini. Dan yang heran adalah ratusan saluran televisi dan radio telah siarkan khotbah dan seminar kami di negaranya. Dan saya sudah mempunyai hati yang sangat berterima kasih kepada banyak saluran televisi, dan kantata-kantata ini pun dapat disiarkan di banyak negara. Nah, apa yang kita mempunyai sekarang adalah Yesus Kristus. Kita harus terima Yesus dalam hati kita. Sampai sekarang, iblis sudah lama sekali menahan dan menguasai hati kita biar tidak bisa menerima Yesus Kristus. Dan ribuan tahun kita menjadi hamba iblis. Tapi sekarang kita harus mengganti Tuhan kita, bukan iblis, tetapi harus Yesus. Kita melalui kita meminta ampun, tetapi melepaskan semua ide, pikiran, pendapat yang kita punya, dan harus membuka Alkitab, mengikut firman Tuhan sesuai dengan di dalam kitab. Bagaimanapun kita adalah seorang yang berdosa dan orang-orang yang jahat. Jika Tuhan berkata, bangunlah dan berjalan, kepada yang terima, dan dia dapat berjalan. Karena firman Tuhan mengatasi kepada pikirannya. Waktu itulah Tuhan dapat kerja dalam kita. Bagaimanapun kita merasa dosa, itu pikirannya, perasaan diri. Tetapi jika firman Tuhan berkata, kita telah dibenarkan, kita sudah dibenarkan. Kepada mereka yang sudah menyangkal diri, dapat berkata itu. Kepada yang tidak, mereka tidak berkata gitu. Mereka kata, aku orang berdosa walaupun diselamatkan. Ada menciptakan kata-kata yang tidak bermaksud itu. Jika Tuhan mengampun dosa, pasti akan mengampun semuanya. Tidak akan meninggalkan sesuatu, ya kan? Itu semuanya tidak akan masuk akal. Saudara yang kekasih Tuhan, sampai sekarang kita sudah ditipu oleh iblis. Seperti Efesus berkata, pada saat itu, sebelum kita terima keselamatan Tuhan, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini kata Efesus pasal 2 ayat kedua. Dulu kita semua berjalan di dalam dosa dan kejahatan sesuai dengan mengingini keinginan diri sendiri, menjadi orang-orang durhaka. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dan melimpahnya, dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah yang kita harus terima. Pandangan kita orang berdosa, tapi jika Tuhan membenarkan kita, dan Dia berkata begitu, kita sudah dibenarkan. Kata orang benar adalah sudah berbeda dari kata orang berdosa. Orang berdosa tidak boleh berkata orang benar. Orang benar artinya tidak punya dosa lagi, menjadi suci. Orang benar menjadi kita tidak punya dosa lagi. Yang heran adalah apa Alkitab berkata kita telah dibenarkan. Amin. Roma 3 ayat ke-23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya cuma-cuma, tidak berbayar, tidak bekerja untuknya, tetapi telah dibenarkan oleh kasih karunia dalam penebusan Yesus Kristus. Jadi, Tuhan sekarang berkata kepada kalian semua, Tuhan sudah tahu kita sudah berdosa, tetapi karena Tuhan Yesus mati dan menumpah darahnya, dengan itu telah menyucikan kita, mengampuni dosa kita, jadi Tuhan membenarkan kita. Ada yang pendeta berkata, Tuhan memanggil kita benar, walaupun kita punya dosa, tapi Tuhan panggil kita orang berdosa. Kalau begitu, Tuhan adalah hakim yang tidak adil, kan?
Tuhan tidak memanggil orang berdosa menjadi orang benar. Kalau begitu, Tuhan sendiri pun bersalah. Tuhan tidak akan berkata begitu. Tuhan tidak sama sekali berkata orang benar kepada orang berdosa. Jika begitu, kenapa Yesus harus mati atas kayu salib? Hanya panggil itu saja, kan? Kematian Yesus Kristus atas kayu salib, dengan itu semua dosa kita tetap diampuni. Oleh sebab kita sudah dibenarkan, jadi Tuhan berkata, aku telah membenarkanmu, mengenyangkan pikiranmu, dan dengan terima melalui iman, kata Tuhan membenarkan kita. Itulah hati yang percaya Tuhan. Tidak karena kita itu cocok dengan pikiran kita jadi terima. Walaupun sudah berbeda, tapi ini firman Tuhan. Akhirnya kita terima. Jadi ada yang berkata orang berdosa tapi diselamatkan. Jangan berkata ini dan yang lain. Tetapi jika Tuhan membenarkan, aku sudah dibenarkan. Aku tidak punya dosa lagi. Aku telah dikuduskan. Tuhan telah membenarkan aku. Inilah iman sesungguhnya. Sampai sekarang banyak orang masih belum bisa menyangkal diri dan membuang pikirannya diri. Akhirnya berkata, aku orang berdosa yang diselamatkan dan dipanggil benar. Ya, ini apa maksudnya? Coba kita cari Roma pasal ketiga. Roma pasal 3, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan yang percaya kepada Yesus. Tuhan adalah hakim yang adil. Jika dia berkata orang benar kepada orang berdosa, Tuhan sendiri tidak menjadi benar. Karena Tuhan adalah benar, dia tidak boleh berkata orang benar kepada orang berdosa. Jadi mengampun dosa kita melalui Yesus untuk sempurna, dengan sempurna. Lalu berkata kita benar. Jika dia bisa menganggap kita benar kepada orang berdosa, kenapa dia biarkan Yesus mati? Itu tidak masuk akal, kan? Kita baca seterusnya, ayat 27. Jadi demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasar apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita tidak melakukan apa-apa untuk menerima pengampunan dosa, tapi hanya terima. Yesus telah membuahkannya. Apa yang kita melakukan untuk menerima pengampunan? Nggak jadi. Tapi herannya, Tuhan telah mati atas kayu salib, dan lalu Tuhan telah mengampuni dosa kita, menyucikan kita, biar kita siap untuk terima Roh Kudus. Lalu bangkit setelah 3 hari dan berkata, dan jangan meninggalkan kota Yerusalem dan menantikan janji Tuhan. Yohanes akan memberi baptisan dengan air, tapi kamu akan diberi baptisan oleh Roh Kudus. Kenapa? Oleh darah Yesus atas kayu salib, semua dosa dunia telah diampuni. Satu yang sayang sekali. Jika Yudas Iskariot tidak membunuh diri, jika dia mengembalikan, dia pun akan menerima pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus juga, kan? Dosa dia pun dihapuskan oleh di kayu salib. Ya, kemungkinan ini sudah dijanjikan, ditentukan oleh Tuhan mungkin terjadi, tetapi ya itu masih sayang. Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali, tapi Yesus dia berkata apa-apa, karena semua dosa itu pun telah diampuni di atas kayu salib. Amin. Kita harus menyangkal pikiran manusiawi. Kita tidak boleh mengisi pikiran di dalam Alkitab.
Kita harus percaya apa adanya di dalam Alkitab. Jadi saudara, kita tidak boleh menambah logika-logika yang lain, kecuali Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita oleh darah Yesus. Pada Yesus, dia mati atas kayu salib dan menumpah darah, semua dosa kita diampuni untuk selamanya. Amin. Inilah apa yang kita terima dan percaya, darah Yesus Kristus dan kematian Yesus. Dan dia mati karena pelanggaran kita, dan dia bangkit karena pembenaran kita. Di sana kita tidak boleh menambah apa-apa. Kita mengaku dosa jadi diselamatkan, itu tidak benar sesuai dengan kitab. Itu tidak hasil dari pekerjaan kita, tapi Yesus telah melaksanakan semuanya. Tinggal kita merasa dosa dan menyesal dan bertobat. Artinya tidak percaya diri dan percaya kepada firman Tuhan. Itulah pertobatan sesungguhnya. Sampai sekarang kita hidup dengan diri pikirannya itu sudah bersalah. Jadi aku nggak tahu apa-apa, tapi jika Tuhan membenarkan, aku telah dibenarkan. Jika Tuhan mengutuskan, aku telah dikuduskan. Di sana tidak ada orang berdosa yang diselamatkan. Itu semuanya tidak masuk akal. Kita lahir sebagai orang berdosa dan sudah berdosa. Tetapi darah Yesus atas kayu salib telah mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita sudah dibenarkan oleh satu kurban saja. Ia telah menyempurnakan mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Kita puji Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih banyak.